Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, FPM 1957008 yang dari kelas B. Saya akan menjelaskan jenis-jenis robot. Di sini saya ada 6 jenis-jenis robot. Robot yang pertama adalah robot artikulasi, kedua robot kartesian, ketiga secara, keempat delta, kelima humanoid, dan keenam mobile. Kita mulai dari yang pertama, yaitu robot artikulasi. Apa itu robot artikulasi? Robot artikulasi adalah robot jenis industri yang menyerupai lengan manusia dan konfigurasi mekanisnya dengan terhubung kepada pangkalan atau induk sanggahan dengan sambungan memutar. Jumlah sambungan putar yang menghubungkan tautan dengan lengan dapat berkisar antara 2 hingga 10 sambungan, tergantung kebutuhan. Keuntungan dari robot ini adalah kecepatannya tinggi, jangkauan kerja yang luas, dan penempatan ruangnya sedikit. Sementara kekurangannya adalah membutuhkan pengontrol robot khusus, pemrograman yang rumit, dan kinetika yang rumit. Robot ini diaplikasikan yaitu untuk kemasan makanan, pengelasan busur, spot welding, penanganan material, perawatan mesin, perakitan otomotif yang biasa sering digunakan, dan lain-lain. Ini adalah gambarnya. Di bagian kiri biasanya robot untuk perakitan otomotif, untuk memegang benda-benda berat, mencapitnya. Yang di tengah yang ada bacaan naci itu adalah robot untuk mengencangkan baut atau memasang baut. Yang di bagian paling kanan welding robot itu untuk mengelas. Biasanya di otomotif semua, di industri otomotif secara umumnya biasa digunakan robot seperti ini. Yang kedua, robot kartesian. Robot kartesian disebut juga robot bujur sangkar atau gantry yang memiliki konfigurasi panjang kali lebar atau persegi panjang. Jenis robot industri ini memiliki 3 sambungan prismatik yang menghasilkan gerakan linear dengan meluncur pada 3 sumbu tegak lurus, X, Y, dan Z. X untuk ini vertikal, Y untuk horizontal, dan Z untuk sebagai alasnya. Mereka mungkin juga memiliki pergelangan tangan yang terpasang memungkinkan untuk gerak rotasi. Digunakan sebagai besar aplikasi industri karena menawarkan fleksibilitas dan konfigurasi mereka yang membuatnya cocok untuk kebutuhan aplikasi spesifik. Keuntungannya adalah memberikan akurasi dan posisi yang tinggi, operasi sederhana, mudah diprogram secara offline, sangat dapat dikustomisasi. Kekurangannya adalah membutuhkan area operasional dan instalasi yang besar, perakitan kompleks, gerakan terbatas pada satu area dan satu waktu. Karena seperti yang dibilang tadi, bentuknya adalah persegi panjang, jadi ini biasa robot yang digunakan di pelabuhan peti kemas ya. Nah, kita lihat aplikasinya adalah pilih dan tempatkan operasi, memuat dan membongkar. Nah, ini biasa di peti kemas, penanganan material, penanganan bahan nuklir. Nah, seperti ini gambarnya berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang dan dia tidak fleksibel, tidak dapat digerakkan, memakan ruang yang besar. Di bagian kiri itu adalah robot untuk 3D printing biasanya ya, seperti itu bentuknya. Yang tengah biasanya sebagai peti kemas dan begitu. Ini kita masuk ke robot secara. Robot secara atau Selective Compliance Assembly, robot ARM, memiliki wilayah kerja berbentuk donat yang berdiri dari 2 sambungan paralel yang memberikan kepatuhan pada suatu bidang yang dipilih. Poros diputar diposisikan secara vertikal dan end effector yang terpasang pada lengan bergerak secara horizontal. Robot secara berspesialis dalam gerakan lateral dan sebagian besar digunakan untuk aplikasi perakitan. Keuntungannya adalah kecepatan tinggi, konsistensi hasil kerja yang sangat baik, jangkauan yang besar untuk bekerja. Kekurangannya adalah membutuhkan pengontrol robot khusus, terbatas pada permukaan planar, sulit diprogram secara offline. Aplikasinya adalah perakitan, penanganan wafer semikonduktor, aplikasi biomed, kemasan, dan lain-lain. Nah, seperti ini bagian tengah itu adalah biasanya untuk digunakan dalam pembuatan vaksin. Saya pernah melihatnya di YouTube ya, di
di kimia farma biasanya begitu. Ini ada robot delta. Robot delta disebut juga robot tautan paralel karena terdiri dari sambungan bersama paralel yang dihubungkan dengan pangkalan bersama. Karena kontrol langsung dari setiap sambungan pada efektor akhir, posisi efektor akhir dapat dikontrol dengan mudah dengan lengannya yang menghasilkan operasi kecepatan tinggi. Delta robot memiliki wilayah kerja yang berbentuk kubah. Robot-robot ini umumnya digunakan untuk aplikasi transfer produk dan pengambilan cepat. Keuntungannya adalah kecepatan sangat tinggi dan akurasi yang sangat tinggi. Kekurangannya adalah operasi yang rumit membutuhkan pengotor robot khusus. Aplikasi dari ini adalah industri makanan, farmasi, industri elektronik, simulator penerbangan, simulator mobil. Nah, seperti ini gambarnya. Bisa digunakan juga dengan simulator penerbangan. Jadi seolah-olah berada di dalam pesawat karena ini sangat fleksibel ya gerakannya. Ini robot kutub adalah robot yang memiliki sambungan memutar yang menghubungkan dengan alas dan kombinasi dua sambungan putar dan salah satu sambungan linear yang menghubungkan sambungan. Ini juga disebut dengan robot bola. Keuntungannya adalah dapat menjangkau sekeliling, volume kerja besar, memiliki sedikit ruang lantai. Kekurangan dari robot ini adalah tidak dapat menjangkau di atasnya sendiri karena dia berbentuk bola ya. Jangkauan vertikal pendek, rendahnya akurasi dalam pengulangan arah gerak putar. Robot ini aplikasinya adalah untuk penanganan gelas, cetakan injeksi, tempat pengelasan, dan pengenangan material. Ini robot mobile adalah robot yang dapat berpindah-pindah, biasanya mempunyai alat gerak berupa roda ataupun kaki. Kelebihannya dapat berjalan dan efisien di wilayah yang besar. Kekurangan dapat berjalan dibutuhkan baterai sehingga harus rajin ngecas karena dia butuh energi ya. Kalau berjalan berbeda dengan robot yang tidak dapat berjalan atau dengan posisi tetap, maka bisa disambungkan dengan listrik langsung. Aplikasinya di negara maju biasanya digunakan di pelabuhan peti kemas, biasanya truk-truk di dalam pelabuhan di negara-negara maju seperti Singapura dan lain-lain itu udah menggunakan robot ini, jadi semua otomatis dia dapat mengantarkan barang ke tempat posisi yang seharusnya. Di gudang barang juga bisa, di peti kemas bisa. Sebagai penjelajah di Mars juga bisa, robot penjelajahnya NASA. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah robot humanoid. Robot humanoid seperti manusia, memiliki kepala, 2 kaki, 2 tangan, dan fisiknya seperti manusia, bisa berjalan seperti manusia, menari dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia. Kelebihan dapat berbicara dan dilapisi kulit buatan, tidak seperti robot yang lain yang tidak dikasih sebuah audio atau tidak bisa dapat berbicara, tapi biasanya robot humanoid kepada pengembangan AI, jadi dia dapat berkomunikasi 2 arah. Kekurangannya gerakan masih kaku karena sekarang masih dalam tahap pengembangan. Aplikasinya biasanya jadi customer service. Kalau di Jepang udah ada restoran yang customer service-nya robot. Dan ini adalah gambarnya. Ini namanya robot Alice, seingat saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.